Untuk file original di sini itu 500 MB-an ya, seperti yang tadi awal aku bilang gitu kan. Dan format rendernya itu memakai Full HD di sini dan durasinya itu 1049 detik. Untuk file yang sudah di convert itu menjadi 38,8 MB teman-teman. Yang tadinya itu 500 MB sekarang menjadi 38,8 MB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini aku akan kasih tips ataupun rekomendasi satu buah aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan konten kreator. Nah, untuk aplikasi kali ini ditujukan untuk para kreator yang mempunyai keluh kesah dalam besar file yang ingin diupload ke dalam YouTube. Nah, seperti apa aplikasinya? Simak terus video ini. Sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian semua yang baru saja terjun ke dunia YouTube atau buat kalian semua yang baru saja mengetahui soal channel ini, gak ada salahnya kalian klik tombol subscribe. Karena channel ini akan membahas soal tips dan trik peraturan-peraturan YouTube di tahun 2021 dan seterusnya. Oke, sesuai dengan judul saja, di sini aku akan kasih tahu satu buah aplikasi konverter video yang begitu keren yang biasanya aku pakai untuk kebutuhan upload ke dalam YouTube, teman-teman. Nah, di sini aku udah ada satu buah file gitu kan untuk untuk perbandingannya gitu. Nah, sebelum kita mulai ke get infonya ini dua file, kita lebih baik mengenal dulu yang namanya aplikasinya itu Handbrake, teman-teman. Jadi aplikasinya itu seperti ini. Nah, seperti ini yang aku goyang-goyangin ini ya teman-teman, atau seperti logo inilah. Nah, seperti itu. Nah, apabila buat kalian semua yang belum punya aplikasi ini, kalian boleh download di Google, itu gratis dan banyak banget linknya yang sudah disebar di Google, teman-teman. Tinggal kalian ketik saja Handbrake aplikasi free download. Nah, seperti itu saja. Nah, buat kalian semua pengguna handphone, jangan keluh kesah ataupun kalian itu berputus asa lah. Jadi kalian itu juga bisa menggunakan aplikasi itu. Kalian tinggal sediain saja satu buah flash disk gitu, terus kalian download saja file aplikasinya, lalu kalian simpan ke dalam flash disk kalian. Nah, untuk cara mengkonverternya nantinya kalian bisa lewat warnet maupun pinjam laptop ke tetangga ataupun teman kalian, teman-teman. Jadi nggak ada yang harus kita malas-malasan seperti itulah, teman-teman. Nah, di sini untuk aplikasi Handbrake itu sebentar aku buka dulu. Nah, jadi untuk aplikasi Handbrake itu seperti ini, teman-teman. Untuk tampilan awalnya itu seperti ini. Nah, jadi di sini untuk settingnya kalian boleh ikutin yang aku pakai ataupun kalian boleh otak-atik, terserah kalian sendiri, teman-teman. Nah, di sini untuk tampilan awalnya seperti ini. Terus untuk settingannya itu aku memakai, sebentar aku masukin dulu file yang ingin aku convert gitu. Contohnya ya, ini contoh aja. Jadi di sini aku udah ada satu buah file, di sini kalian bisa lihat sendiri untuk get infonya berapa gitu. Nah, di sini kalian bisa lihat kalau besar file ini itu 536,9 MB, teman-teman. Nah, di sini aku render video aku yang biasa aku upload ke YouTube itu Full HD, yaitu adalah 1920 x 1080 dengan durasi 10,49 detik ya. Kalian di sini bisa lihat sendiri untuk semua filenya. Jadi di sini aku close dulu, terus aku masukin saja ke dalam Handbrake ini. Nah, kalian tinggal drag saja ke dalam aplikasinya, teman-teman, untuk file yang ingin di-convert gitu. Nah, setelah masuk ke dalam sini, ini settingannya kalian boleh ikutin yang biasa aku pakai atau kalian bisa setting-setting sendiri, teman-teman. Untuk di bagian di sini summary ini nanti ya, untuk bagian dimensi ini kalian klik aja dulu. Nah, untuk di bagian dimensi ini kalian size-nya itu memakai Full HD saja. Apabila kalian itu short videonya memakai handphone, terus durasinya itu 720p gitu kan, untuk kapasitas videonya nggak apa-apa, kalian tinggal tulis saja di sini 1920 x 1080, jadi bisa Full HD, teman-teman. Terus untuk croppingnya itu kalian klik di bagian otomatis ya. Nantinya kalau kalian di custom di sini, semua di kalian itu kan biasanya kan frame-nya itu beda-beda ya. Jadi di sini tuh biasanya ada satu, terus di sini ada dua, pokoknya kalian itu di nolin semuanya saja, teman-teman. Jadi di sini aku kasih otomatis saja, udah nol semuanya. Terus di bagian sebelahnya yaitu adalah filter, kita klik. Nah, untuk di bagian filter ini untuk pokoknya settingannya seperti ini, off, terus default, decom, terus ini 0 derajatnya masih utuh, terus off semuanya, terus presetnya itu default. Jadi aku nggak memakai
preset apapun dari si aplikasi ini teman-teman. Terus di sebelahnya yaitu adalah video. Nah, untuk di bagian video sini kalian itu tinggal ganti saja untuk video encodernya itu memakai H264. Kenapa harus H264? Karena yang untuk sekarang ini yang playback yang bisa diputar di handphone maupun di PC, kalau di PC sih bisa memakai semuanya ya. Kalau di handphone, terutama di handphone itu selain H264 itu biasanya handphonenya nggak support untuk memutar si video itu teman-teman. Jadi aku saranin aja buat H.264 saja yang paling atas nih. Terus untuk frame rate atau FPS nya itu memakai 30. Biasanya aku memakai 30 saja udah cukup. Walaupun aku tiap merender video itu video aku memakai 60 fps ya. Jadi di sini aku akan convert aja ke 30 fps. Jadi udah cukup kalau buat kebutuhan di YouTube. Lanjut ke bawah di sini. Untuk presetnya di sini di tengah-tengah saja. Terus tune-nya itu memakai non, profilnya main, dan levelnya itu 4.0 ya di sini teman-teman. 4.0 saja udah cukup. Habis itu kita pindah ke sebelah sini, audio. Nah, untuk audio di sini kalian itu tinggal ganti di bagian sini saja, teman-teman. Seumpama di handphone kalian maupun di kamera kalian itu biasanya itu masih mono ataupun apa gitu kan. Ada yang mono live, ada yang mono right gitu kan. Kalian ganti saja ke bagian stereo. Apabila di audio di kamera kalian itu sudah stereo, ya alhamdulillah, jadi nggak usah diubah lagi. Untuk sininya bitrate-nya 160 saja cukup. Lanjut ke bagian sebelahnya yaitu adalah subtitle. Apabila kalian punya subtitle, di sini kalian juga bisa masukin teman-teman. Berhubung di sini aku biasanya masukkan ke YouTube-nya itu subtitlenya di belakangan, jadi aku nggak aku isi. Terus untuk captures-nya di sini juga nggak aku isi. Oke, kita lanjut lagi ke bagian summary yang paling depannya di sini. Nah, di bagian summary ini ada 3 file teman-teman. Ada 3 format maksudnya. Yang pertama itu adalah MP4 file, yang kedua itu adalah MKV file, dan yang ketiga itu adalah WebM file. Apa sih maksudnya? Nah, untuk MP4 file ini biasanya itu yang kita gunakan untuk kebutuhan di YouTube. Itu udah cukup banget teman-teman. Dan yang kedua itu adalah MK file. Kalian juga boleh memakai MK file ini juga boleh. Terus WebM file juga boleh, terserah kalian. Pokoknya di sini aku saranin aja buat kalian yang ingin diupload ke dalam YouTube itu memakai yang MP4 file saja, teman-teman. Nah, lanjut ke bagian bawahnya sini ya. Untuk lanjut ke bagian bawahnya sini ada 3 peraturan, 3 settingan gitu. Ada web optimize, ada AVI start gitu, terus ada iPod 5G support. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang sini aku jelasin satu-satu dulu biar kalian tuh paham. Yang pertama yaitu adalah web optimize, yaitu maksudnya dari si aplikasi ini akan mengkonvert video kalian itu dengan maksimal teman-teman, dengan pokoknya maksimal lah, sekecil apapun filenya itu tuh maksudnya. Terus yang kedua di sini yaitu adalah AVI start. Jadi untuk si aplikasi ini akan mengkonvert video kalian itu 50% dari file orinya teman-teman, seperti itu. Semisal tadi file ori aku 500 ya, sekitar kalau dikonvert itu sekitar 250 atau 300 MB-an, jadi seperti itu. Terus untuk yang ketiga di sini adalah iPod 5G support. Nah, untuk yang ketiga ini buat pengguna handphone biasanya teman-teman, pengguna handphone, iPad, Apple, Android maupun yang lain sebagainya. Nah, di sini aku akan saranin buat kalian semua memakai yang web optimize saja di sini teman-teman. Yang biasanya aku pakai ya untuk convert dan aku upload ke dalam YouTube. Jadi kalian klik saja di bagian web optimize ini. Kalau sudah semuanya, kalian tinggal klik di bagian start sini teman-teman. Nah, berhubung di sini saya sudah mengkonvert video ini, jadi akan ada tulisannya file already exists in the selected destination. Jadi aku udah convert ini video teman. Jadi aku cancel saja di sini. Dan untuk filenya akan aku kasih perbandingannya buat kalian semua, yaitu di sini. Di sini aku udah nyiapin untuk 2 file ini, yang sudah ke convert dan yang file orinya teman-teman. Untuk yang pertama di sini aku akan buka untuk get infonya yang file originalnya. Saya buka, oke. Dan yang kedua di sini itu adalah file yang sudah aku convert teman-teman. Jadi aku buka semuanya, terus ini aku minimize dulu. Kita taruh di tengah dulu biar enak untuk mengcompare-nya. Kita samain aja. Oke. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang pertama di sini, yang ini yaitu adalah file original, teman-teman. Dan yang di sini itu adalah file yang sudah di-convert. Oke, kita lihat perbandingannya di sini, teman-teman. Untuk file original di sini itu 500 MB-an ya, seperti yang tadi awal aku bilang gitu kan. Dan format rendernya itu memakai Full HD
di sini dan durasinya itu 10:49 detik. Untuk file yang sudah di convert itu menjadi 38,8 MB teman-teman. Yang tadinya itu 500 MB sekarang menjadi 38,8 MB. Dan formatnya itu masih utuh Full HD dan durasinya juga 10:49 detik. Masih sama. Pasti di sini ada pertanyaan buat kalian semua. Kalau filenya sudah ke convert segitu banyaknya, gimana dengan kualitas audio dan videonya? Nah, di sini kalian jangan putus asa dulu. Di sini aku akan kasih perbandingannya apabila kalian sudah sering nonton video aku di YouTube. Ya, itu hasilnya teman-teman. Jadi setelah aku tes di sini, itu antara video originalnya dan video yang sudah di-convert itu nggak begitu kelihatan teman-teman. Jadi untuk audio dan videonya itu masih utuh teman-teman. Masih utuh dengan kualitas terbaik di video originalnya tadi. Tapi file size-nya itu akan berkurang begitu banyaknya teman-teman. Jadi kalian bisa upload ke dalam YouTube itu nggak terlalu memakan waktu lah. Apalagi buat kalian semua yang mempunyai internet yang agak lemot seperti itu. Jadi kalian bisa memakai aplikasi ini. Aku sangat rekomendasikan banget buat kalian semua untuk menginstal aplikasi ini teman-teman. Aku juga pakai untuk kebutuhan aku di YouTube. Oke teman-teman semua, mungkin video yang cukup untuk hari ini. Buat kalian semua yang suka dengan video ini, gak ada salahnya kalian klik tombol like pada video ini. Atau buat kalian semua yang belum paham soal isi video tadi, kalian boleh komen di kolom komentar. Atau kalian boleh follow juga Instagram aku di papa_wung. Kalian DM saja, kalian tanya-tanya, pastinya aku jawab. Oke teman-teman semua, jangan lupa bikin video, jangan lupa bikin konten, dan selalu konsisten. See you next video teman-teman.